tadi akan menyampaikan juga mengenai 9 hawa pada diri yang terkait dengan perjalanan nafs, yang tentunya di situ akan teruraikan juga tentang 9 hawa. Tapi tadi sudah dibahas 9 hawanya ya. Intinya itu yang dibahas. Setiap insan tentu ada yang dinamakan an-nafs atau nafs. Bahkan nafs itulah yang setiap tahunnya dizakati. Setiap tahunnya dizakati. Kita menyebut zakat fitrah. Apa yang dizakati ialah nafs pada masing-masing diri, yang bertujuan agar nafs pada setiap diri dapat tersucikan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan nafsnya. Berbicara tentang nafs, tentunya kita harus ketahui dulu nafs itu apa. Nafs itu bahasa Arab. Terjemahan bahasa kitanya, nafs itu ya diri. Yang dimaksud diri di situ adalah jiwa. Jadi nafs itu adalah jiwa. Maka berarti ketika ada ungkapan menyebutkan hawa nafsu, nah di situ ada kata-kata nafsu. Nafsu yang dimaksud itu ya nafs. Nafasa atau nafsu, bila dimatikan sinnya jadi nafs. Hawa nafsu ya hawa nafs. Nafs itu adalah jiwa, berarti hawa nafs adalah hawa jiwa. Sedangkan hawa itu adalah bias. Hawa itu adalah bias dari jiwa. Bias dari jiwa atau refleksinya jiwa. Bila jiwanya kotor, maka hawanya kotor. Itu maksudnya. Jika jiwanya kotor, maka biasnya juga kotor. Refleksinya kotor juga. Bila jiwanya bersih, maka refleksinya atau biasnya juga bersih. Jika jiwa itu gelap, maka refleksinya atau biasnya juga gelap. Bila jiwa itu bercahaya, maka refleksinya atau biasnya juga bercahaya. Nah, hawa itu adalah refleksi daripada jiwa. Hawa itu adalah bias daripada jiwa.
Itu penjelasan daripada hawa dan nafsu. Lalu kemudian jiwa itu apa? Nah, jiwa itu sudah sering kita bahas, yakni kesatuan dari 3 hal pada diri, yakni pikiran, ingatan, perasaan. Itulah jiwa, itulah nafsu. Jika pikirannya bercahaya, ingatannya bercahaya, perasaannya juga bercahaya, maka hawanya atau refleksinya atau biasnya juga bercahaya. Nah, begitu maksudnya. Jadi hawa itu mengikuti jiwa, pahamlah? Kan refleksi, kalau refleksi. Jadi hawa itu mengikuti jiwa. Bolehlah dikatakan hawa itu sifat yang tersifati dari jiwa. Nah, itu bisa juga. Sifat yang tersifati dari jiwa. Bagaimana sifatnya jiwa, maka begitulah yang terrefleksikan menjadi sifat yang tersifati. Nah, di antara sifat yang tersifati oleh jiwa, di antara refleksi atau bias yang terbiaskan oleh jiwa, ya 9 hawa tadi. Jadi 9 hawa itu adalah sifat yang tersifati dari jiwa. Berarti permasalahannya jiwa kan sebenarnya. Ya kalau lah, permasalahan awalnya di jiwa, sehingga ada 9 hawa tadi. Kayak itu kan. Lalu kita bahas jiwanya. Jiwa itu atau pikiran, ingatan, perasaan yang bahasa Arabnya disebut nafs, yakni pikiran, ingatan, dan perasaan. Ada yang bersifatkan amarah, kita menyebut amarah bahasa Indonesianya, lalu disebutlah nafsul amarah. Huruf roh, ya, kalau Arabnya nafsul amarah. Nah, kita terbiasa nafsul amarah menyebutnya karena bahasa Indonesia roh jadi ra. Lalu kita kaitkan, oh ini hubungannya kepada marah-marah, ini berarti, ya kan? Nah, padahal bukan. Amarah bukan amarah, bukan. Amarah itu berasal dari kata amar. Amar itu yang memerintah. Artinya jiwa yang terbiasa diperintah oleh hal-hal yang bersifat kedirian, itu nafsul amarah. Atau bahasa gampangnya aja kita lah, nafsul amarah itu ialah keegoan diri. Nah, itu aja sudah. Gampangnya aja kita ambil bahasa kitanya supaya nyaman untuk memahaminya. Nafsul amarah itu ialah keegoan diri atau kedirian atau keegoisan.
Ini bahasa kita aja sudah. Yang mana keegoan diri itu, ciri daripada keegoan diri itu, ciri keegoan diri itu menampilkan dirinya. Nah, itu keegoan diri. Bersikap untuk menonjolkan dirinya, bersikap untuk menampilkan dirinya. Nah, itu namanya keegoan. Nah, itu nafsul amarah. Kalau dibilang bodoh, sarekinya. Kenapa? Karena ia berusaha menunjukkan dirinya pintar. Nah, itu berarti nafsul amarah. Bila dikatakan dirinya hina, tambahnya kebakaran jenggot. Karena dia ingin mulia di pandangan orang. Nah, itu nafsu amarah, itu keegoan namanya. Sedangkan di dalam pengetahuan hakikat wa ma'rifat atau tasawuf yang kita pelajari, ini di dalam pelajaran kita lah, siapa yang alim? Siapa yang alim? Allah. Alim itu artinya pintar, ya kan? Tahu ilmu. Ujar kita pintar. Siapa yang alim? Allah. Berarti selain Allah bodoh. Jika insan itu bepada pintar, berarti menyaingi Allah Ta'ala. Nah, begitu maksudnya. Tapi jika ia bersyukur, Allah yang menganugerahkan ilmu sehingga ia tahu. Nah, itu berarti kada ego, itu kada egois. Kenapa? Ia sadar Allah yang menganugerahkan ilmu tadi. Tapi jangan menonjolkan diri. Paham gak? Lebih spesifiknya lagi, yang namanya nafsul amarah itu atau keegoan diri itu ialah merasa dirinya ada, merasa dirinya berdaya upaya. Padahal illa billah, ya kalau la haula wala quwata illa billah. Bila tidak illa billah, bila tidak dengan Allah, maka sungguh kita ini la haula wala quwata. Berarti sama, bodoh juga. Nah, itu maksudnya. Nah, keegoisan diri atau kemerasa adanya diri, kemerasaan adanya diri, merasa bisa, merasa mampu, merasa berdaya, merasa berilmu, merasa pintar, merasa mulia, dan lain-lain sebagainya, yang dikatakan nafsul amarah. Hal itulah yang membuka 9 hawa pada diri.
Hal itulah yang membuka 9 hawa pada diri. Artinya biasnya keluar. Biasnya keluar. Kalau ibarat cahaya itu sinarnya keluar. Ia merasa dirinya ada, ia merasa dirinya mulia, ia merasa dirinya pintar, ia merasa dirinya berilmu, ia merasa dirinya sugih, dan lain-lain sebagainya. Membuka 9 hawa pada diri, artinya akan terpancarkan sifat keegoisan diri itu, begitu maksudnya. Ada 9. Apa? Sombong, ya kan? Nah, sombong itu adalah pancaran dari keegoisan diri, dari nafsul amarah. Ini supaya paham. Berarti yang bermasalah kan nafsunya sebenarnya lah, ya, nafsunya yang bermasalah, jiwanya yang bermasalah, sehingga memancar sombongnya tadi. Kayak itu. 1, sombong. 2, takabur. Takabur itu pancarannya juga dari keegoisan tadi. Apa bedanya sombong lawan takabur? Tadi dijelaskan sudah belum? Belum lah. Belum kan tadi? Belum. Kalau sombong itu ia kada berisi tapi merasa berisi. Bepadah lawan orang habis makan daging, bekesah kemana-mana habis makan daging, padahal di rumah makan Indomie. Itu sombong ngarannya kan. Kada sesuai lawan kenyataan, itu ngarannya sombong. Bungul merasa pintar, nah itu sombong untuk ngarannya. Ujar orang jakanya pintar, sombong wajar. Ini bungul, sombong. Jakanya sugih, sombong wajar. Ini sudah miskin, sombong pulang. Nah itu namanya sombong. Kada sesuai lawan kenyataan, itu namanya sombong. Menyombongkan sesuatu yang sebenarnya kada sesuai dengan apa yang ia sampaikan, itu namanya sombong. Bekesah kemana-mana makan daging, padahal di rumah makan Indomie. Kari ayam Pak, ada ayamnya, tapi kada ada ayamnya. Indomie kari ayam, tapi kada ada ayamnya. Maka di gambarnya ada telurnya. Indomie rendang, ya, ada dagingnya kok. Tapi ternyata kan ada dagingnya. Nah itu sombong ngarannya dah. Hari-hari ya aku ini makan rendang terus. Hari-hari ya makan rendang. Orang berpikir daging ini. Sekalinya Indomie rendang. Kedua, takabur. Nah kalau takabur ini memang ia berisi bahasa lahiriahnya, terlihat kenyataannya memang berharta, tapi inya kada menutupi. Kayak itu maksudnya, kada menutupi kesugihannya. Pamer aja kita, ya kan? Pamer. Kenyataannya berilmu memang, tapi nya kada menutupi. Ya pamer tumpang jatuhnya, ria, ya kan? Nah itu namanya takabur.
sombong, takabur, tamak. Tamak itu dah. Lalu lanjutan tamak serakah kalau. Nah itu juga beda dah. Tamak lawan serakah itu beda. Tamak itu tangganya orang kita pakai, tangga seorang disimpan. Nah itu tamak ngarannya. Duduk bersamaan kita nah berempat berlima, rokoknya orang dihisapin, rokok seorang disimpan. Kena rokoknya orang habis kuliknya. Nah itu tamak itu ngarannya lah. Ada kalau orang kayak itulah. Nah itu tamak namanya kan. Jadi tahu bedanya. Nah itu semua efek refleksi bias daripada keegoisan diri yang disebut nafsul amarah. Habis tamak apa? Serakah. Nah serakahnya lain lagi. Serakah ini pokoknya semua itu aku aja yang ngambil, yang lain kan boleh. Kada pedulinya lawan orang lain, pokoknya semua diaku aja sudah, diaku aja. Nah, itu namanya ngarannya serakah. Nah itu bedanya tamak lawan serakah. Lalu iri tahu aja sudah. Dengki ya juga tahu sudah. Terus hasud ini ya mahasud dia kalau lah. Benci dan dendam. Itu 9 hawa yang terefleksikan dari nafsul amarah atau keegoisan diri atau kedirian. Nah jadi tahu tuh bila 9 itu ada pada diri berarti menunjukkan nafsnya masih di nafsul amarah walaupun hanya satu, mungkin irinya aja nang ada, nang lain kada ada, sama berarti nafsul amarahnya masih ada tuh. Artinya inya masih duduk di nafsul amarah, artinya nafsul amarahnya belum tersucikan. Itu bila satu aja kan, apalagi semuaan dirapel. Berarti tebal anunya dah nafsul amarahnya ketika ke-9-9-nya ada di diri. Sedikit dikikis. Nah jadi intinya tahu kita kayak pala supaya kita kada lagi bernafsukan nafsul amarah. Kayak apa caranya? Nah 9 hawa itu yang menjadi acuannya untuk dikurangi atau bahkan dihilangkan pada diri. Nafsul amarah. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsul amarah, nafsu lawamah. Lawamah ada hak ujungnya. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang tidak punya pendirian, jiwa yang pelan-pelan kita, jiwa yang suka terumbang-ambing, kena yakin, kena kada. Itu nafsu lawamah. Kena ingat, kena lupa. Itu lawamah juga.
kada tetap pendirian, kada tetap pendirian. Pokoknya gampangnya nafsu lawamah itu kada tetap pendirian ya sudah. Labil dia kita, ya kan? Hanya tadi bepada kita harus bisa membiasakan diri kita ini untuk meredam hawa nafsu. Kita harus bisa meredam emosi. Kita harus bisa meredam diri kita ini supaya kada tersinggung. Hanya aja diomongkan boleh tersinggung. Padahal hanya disampaikan. Inya seorang pulang yang menyampaikan. Ada juga kayak itu kalau lah. Ada kalau lah. Padahal inya juga yang menyampaikan. Kayak berjalan ke wadah kawan. Kan kayak itu ceritanya. Bekesa pintar benar, menyampaikan ilmu, merasa alim Bang. Jadi kita harus pandai-pandai kita nih menjaga diri, jangan sampai kita emosian, jangan sampai kita ini gampang tersinggung ya. Habis itu kan lawas boleh bermotor, disalip kurang, kurang aja. Coba ingat ya, sarikinya orang pada orang sudah laju, dengar di wakada, ngomel sendiri akhirnya. Padahal hanya tadi bekesahan di wadah kawan, paham lah. Nah, itu labil namanya. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang labil, jiwa yang belum teguh pendirian, gampang goyah jiwa. Pelan-pelan tadi aja kita lah. Karena jiwanya labil, gampang terpengaruh dengan syak wasangka. Jadi tanda syak wasangka itu bila seseorang itu dia suka syak itu artinya ragu-ragu, wasangka itu yang menyangka-nyangka. Orang yang suka syak wasangka berarti jiwanya labil, berarti dia belum dapat menundukkan nafsu lawamah. Kayak itu. Selanjutnya nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah atau nafsul mulhamah. Mulhamah itu berasal dari kata ilham. Ada ilham nggak sini? Hah? Mulhamah itu berasal dari kata ilham. Mulhamah itu artinya jiwa yang rasa nalurinya peka sehingga mudah merasakan mendapatkan ilham. Artinya mudah membaca ilham. Ilham itu kalau orang Jawa jar wangsit, ya, pangsit lain juga, pangsit lain juga, wangsit. Ilham itu hidayah atau hidayah beda juga, beda. Hidayah lawan ilham itu beda. Hidayah itu semacam apa? Ilham itu semacam gerak di hati. Ujar kita firasat.
ujar kita firasat atau insting. Iya kah? Ada nangkau insting lah. Insting. Nah, itu ilham toh. Insting, firasat, rasa naluri, apa tadi Pak? Nah, iya, rasa naluri. Nah, itu namanya ilham. Nafsu mulhamah itu adalah jiwa yang sudah peka rasanya sehingga dapat membaca ilham, dapat membaca firasat di dirinya, dapat membaca insting di dirinya, dapat membaca rasa naluri di dirinya berupa getaran rasa, bukan bergetar, bukan. Artinya ada semacam apa tuh namanya tah? Ada semacam pembeda di dalam dirinya. Ini iya, ini kada, ini boleh, ini kada, ini benar, ini salah. Nah, model kayak itu nah. Ini nang begini nih, bukan nang begitu nih. Nah, itu namanya ilham udah. Bukan pikiran lah, lain lah. Bukan pikiran. Bukan petunjuk kagak. Petunjuk itu hidayah. Huda, al-huda itu petunjuk. Ia semacam petunjuk juga, tapi dia berupa sir, ya, berupa getaran, berupa insting tuh kamu sudah kayak apa lagi menyambat. Kalau di Quran dibahasakan fa'al hamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada manusia jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi dua itu diilhamkan Allah. Nah, tinggal kepekaan rasanya itu mengerti tidak? Ini fasikkah, takwakah? Ini jalan fasikkah, jalan takwakah? Dia dapat membedakan. Nah, itu namanya instingnya tadi namain, firasatnya. Dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, baik dalam urusan ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sama seperti kita belajar nih, insting kita main. Ini yang dipelajari ini bujur atau kada? Nah, itu insting lah main. Kada ada hurufnya. Ya Allah, kada ada hurufnya, tapi tahu. Nah, itu insting namanya. Itu bahasa kitanya ilham, bahasa Jawanya wangsit. Mereka yang terbiasa merasakan ilham dalam dirinya berupa insting tadi, berupa firasat tadi, berupa rasa naluri, berarti dia berada pada nafsul mulhamah. Bagus kan? Bagus. Nang dua di atas tadi kan kali baik. Nang ketiga ini sudah baik ya.
Yang ditinggalkan ya nafsul amarah dan nafsul apa? Yang kedua lawamah. Adapun nafsul mulhamah bagus di situ. Akan tetapi jangan sampai membuat jiwa terguncang. Bisakah jiwa terguncang? Bisa. Ketika firasat datang, dipikirkannya, lalu kacau pikiran. Kayak itu dah. Datang nih firasat nih, misalkan bah kayak apa nanti inilah, bah kayak apa nanti inilah, nanti kalau anu kayak apa inilah, firasatnya main, lalu dipikirkannya. Mestinya ketika firasat-firasat datang atau insting tadi datang, rasa naluri datang, untuk membedakan sebagai pembeda antara hak dan batil, makanya disebut furqan. Kalau Allah berfirman orang yang mukmin itu diberikan furqan di dalam dadanya, yaitu tadi nafsu mulhamah tadi. Hendaknya ketika furqan itu Allah tanamkan di dalam dirinya, dia harus bisa masuk lagi lebih dalam lagi kepada nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Kayak apa? Jiwa yang tenang tadi ketika firasat datang, dia serahkan kepada Tuhannya. Itu maksudnya. Ada dua orang ketika ada firasat, dia ikuti firasat itu. Kayak gitu. Nang terbaiknya kayak apa? Ketika ada firasat, dia serahkan kepada Allah. Itu termasuk ikhtiar. Ya, Termasuk ikhtiar. bukan hanya ikhtiar, bahkan ijtihad, perjuangan. Kalau ujar Abah Guru Jumri dulu bahari, ingatinaklah apa haja ikam nena hendak menggawi apakah sebelumnya, berdiam dulu, bertunduk dulu ke dalam, biar beberapa detik aja. Maksudnya untuk menetralisir rasa-rasa yang ada di dalam diri itu. Bertunduk dia dulu, biar beberapa detik. Rasakanlah hidup itu nanti. Sudah tenang jiwa ikan, lalu gawi. Begitu pula ikan nakai, hendak berjalan kemanakah, atau hendak ada urusan apakah, berdiam dulu nakai setumat. Sudah tenang jiwa ikan, ayo dia lakukan, ayo dia jalannya. Jadi jangan sampai terjebak dengan ketergesa-gesaan. Justru ketergesa-gesaan itu akan menghancurkan diri, ya kan? Bertunduk dulu, berdiam dulu. Jangan kelawasan juga, jangan hendak memasak tapi berdiamnya kelawasan, kan ada masak-masak. Sudah kayak itu terguling pulang. Maka laki pulang lapar, ya kan? Bulet-bulet ke laki, kenapa? Anu yang belum masak lagi. Anu dia tadi lagi berdiam, bertafakur. Terus terguling dia. Dari mana kamu tahu terguling? Beliuran.
tembuskan sampai kepada nafsul mutmainnah. Nah, di situ tuh pintu gerbang menuju Allah, pintu gerbang menuju ridho Allah. Batas amannya itu nyaman, aman dan nyaman itu di nafsul mutmainnah. Orang apabila dia sudah sampai di nafsul mutmainnah, terbuka pintu gerbang ketuhanan, diridhoi Allah semua tuh apa yang dijalaninya kan? Kayak itu maksudnya. Berusaha diridhoi Allah, begawi diridhoi Allah, berjalan diridhoi Allah, memasak diridhoi Allah. Kenapa? Karena inya masuk di pintu nafsul mutmainnah. Lanjutannya ya, setelah nafsul mutmainnah, ya nafsul radiyah. Nafsul radiyah itu jiwa yang ridho kepada Tuhannya. Karena dia ridho kepada Tuhannya, Tuhannya pun ridho kepada dirinya. Nafsul mardiyah. Karena dirinya sudah ridho dan diridhoi, maka sempurna dia dalam pandangan Allah. Jadi di nafsul mutmainnah itu kan ada lagi 9 hawa, tadi tidak ada lagi. Enggak ada lagi, dia 9 hawa itu enggak ada lagi. Kenapa? Karena di situ tidak ada wilayah keegoisan diri. Dua yang di atas diredam, jika perlu dihilangkan. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, kan apa-apa, tapi harus dikondisikan dengan nafsul mutmainnah. Maka itulah perjalanan jiwa namanya di dalam mengarungi kehidupan ini. Nafs itu adalah jiwa, pikiran, ingatan, perasaan. Maka ketika dikatakan nafsul mutmainnah, berarti pikiran yang tenang, ya kan? Ingatan yang tenang, perasaan yang tenang. Kadang ada orang gelisah benar tentang apa yang akan ia hadapi esok hari. Aku hari ini kada bisa apa-apa. Jangankan gula, beras pun kada ada. Kayak apa inilah, nanti esok lagi kayak apalah. Tuh kayak apa nanti esok, anak-anak makan nanti kayak apa pulang, kada bisa apa-apa ini. Coba renungi. Begitu datang hari esok, makan dua ya kan? Ada aja, pasti ada aja pemakan. Teganal rasa takutnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, hidup aja. Walaupun dengan tempaan lika-liku kehidupan ya kalau lah, tapi terjalani aja kalau. Berarti takutkah? Kada takutkah? Sebujurannya terjalani aja, ya kan? Kenapa menyakiti diri dengan rasa takut? Itu bungulnya kita nih manusia. Padahal hidup aja. Kenapa? Bahkan justru semakin ia mendekat kepada Allah dalam nafsul mutmainnahnya tadi, dan didasari ilmu yang sudah dia pelajari tentang sir yang hidup dalam diri, ya Allah.
Lalu kemudian ia membawa dirinya dalam nafsul mutmainnah tadi, dan berserah dirilah ia. Akan ada jalan-jalan dari Allah untuknya. Ketika tertutup pintu yang satu, Allah akan membuka pintu yang lain. Begitu ceritanya. Dikira kita pintunya cuma satu, padahal Allah itu tidak setega itu. Kada. Allah tutup pintu yang satu, Allah buka pintu yang lain. Kayak itu rumusnya Allah itu. Bisa jadi Allah tutup pintu yang satu ini karena itu akan memudaratkan dirimu. Sayang Allah. Lalu dibukakan pintu yang lain, yang bisa jadi itu yang lebih bermanfaat untukmu. Cuman kitanya kadang hendaknya itu instan, sehingga dikira kita pintunya harus itu aja. Lalu kesimpulannya, jangan membatasi kemahakuasaan Allah. Yakini jangan, yakini jangan. Ujar Aba Guru Jumri dulu bahari, ikamnya kayak amunnya ikamnya percaya lawan ada itu, lawan nang hidup itu semakin dibuktikannya kayak. Semakin ikam percaya lagi, semakin dibuktikannya lagi. Semakin ikam percaya lagi nakai, semakin dibuktikannya lagi. Itu jarak betul. Maka jangan jadi orang yang mempunyai jiwa penakut, pahamlah, dalam menjalani hidup. Takwa dan berserah diri. Ilmunya sudah ada kok. Ya Allah, tinggal mengaplikasikannya aja lagi. Ya. Semoga Allah memberkati setiap diri kita di dalam kehidupan kita, siang maupun malam, dari buka mata sampai tutup mata kembali. Allah berkati kehidupan kita di setiap waktunya di dalam keberkatan Nur Muhammad SAW. Dan semoga menjadi hikmah, menjadi manfaat baik bagi diri kita sendiri dan juga baik bagi keluarga kita dan juga bagi siapa-siapa orang-orang di sekeliling kita. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad.